Om Swastiastu. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan dua materi. Yang pertama, Majapahit sebagai Kerajaan Nasional kedua dan Kerajaan Bali. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putu Anggri Sapani, nomor absen 30. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang Kerajaan Majapahit sebagai Kerajaan Nasional kedua. Kerajaan Majapahit menjadi Kerajaan Nasional kedua karena Kerajaan Nasional pertama adalah Kerajaan Sriwijaya. Wilayah kekuasaan Majapahit sangat luas. Dalam Kitab Negara Kertagama diterangkan bahwa daerah kekuasaan Majapahit meliputi Sumatera, Semenanjung Melayu, Tumasik, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Kerajaan Majapahit berhasil mempersatukan seluruh Nusantara. Raja-raja yang memerintah Majapahit, yang pertama Raden Wijaya, memerintah pada tahun 1293 hingga 1309. Raden Wijaya setelah berkuasa bergelar Kertarajasa Jayawardana, ia menikah dengan keempat putri dari Kertanegara, yaitu Dyah Dewi Tribuwaneswari sebagai permaisuri, Dyah Dewi Narendra Duhita, Dyah Dewi Pradnya Paramita, dan Dyah Dewi Gayatri. Pernikahannya berlatar belakang politis, yaitu agar tidak ada perebutan kekuasaan. Yang kedua, Jayanegara memerintah pada tahun 1309 hingga 1328. Jayanegara ialah raja yang lemah, sehingga banyak terjadi pemberontakan. Beberapa pemberontakan yang terjadi saat itu ialah pemberontakan Ranggalawe, pemberontakan Lembu, pemberontakan Nambi, dan pemberontakan Putih pada tahun 1319. Yang ketiga, Tribuwana Tunggadewi memerintah dari tahun 1328 hingga 1350. Karena Jayanegara tidak mempunyai putra, tatanya seharusnya jatuh ke Gayatri. Namun Gayatri menunjuk putrinya Tribuwana Tunggadewi Jayawisnuwardani. Untuk menjalankan pemerintahan, ia didampingi oleh suaminya yang bernama Kertawardana. Di pemerintahannya terjadi pemberontakan Sadeng dan Keta, tetapi semua dapat diatasi oleh Gajah Mada yang telah diangkat sebagai Patih Majapahit. Yang keempat ada Raja Hayam Wuruk, memerintah dari tahun 1350 hingga 1389. Hayam Wuruk naik tahtanya bergelar Rajasa Negara. Pada masa itu, Gajah Mada tetap menjabat sebagai Mapat Majapahit. Pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada, Majapahit mencapai zaman keemasan, yang di mana wilayah kekuasaannya melebihi wilayah kekuasaan NKRI sekarang. Sekian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Niputu Ariputri Cahyani, nomor absen 31. Di sini saya akan menjelaskan tentang kehidupan politik dan sosial budaya Majapahit. Yang pertama, politik dan pemerintahan. Dalam masa pemerintahan Majapahit, Raja memegang kekuasaan tertinggi, dibantu berbagai badan yang terbagi dalam dua kelompok birokrasi, yaitu Rakerja Mahamantri Kartrini dan Dewan Pelaksana. Dalam bidang hukum, terdapat badan peradilan yang disebut Saptopapati sebagai upaya menegakkan hukum negara. Yang kedua, kehidupan keagamaan, sosial, ekonomi, dan budaya. Untuk urusan kehidupan beragama, dibentuklah Dharma Dyaksa sebagai pejabat tinggi kerajaan. Dalam Dharma Dyaksa dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, Dharma Yaksa Ringkasaiwan yang mengurusi agama Siwa atau Hindu, dan yang kedua, Dharma Daksa Ringkasogatan yang mengurusi agama Buddha. Salah satu bidang yang terus dijaga kelancaran adalah lalu lintas perdagangan. Lalu lintas perdagangan yang paling penting waktu itu adalah sungai, antara lain Begawan Solo dan Sungai Brantas. Karya sastra yang paling terkenal adalah Kis Nagaskaragama yang ditulis oleh Empu Prapanca pada tahun 1365. Kitab lain yang penting adalah Sutasoma. Kitab ini disusun oleh Empu Tantular. Peninggalan kerajaan Majapahit yang masih dapat Anda kunjungi hingga saat ini antara lain, yang pertama, Candi Penataran dan
Sawentar di daerah Blitar. Yang kedua, Candi Tlagawangi dan Surewana di dekat Pare atau Kediri. Dan yang ketiga, Candi Tikus di Trowulan. Yang ketiga yaitu peristiwa Bupat. Pada tahun 1357, Raja Hayam Wuruk berniat mempersunting Dyah Pitaloka, tetapi terjadi perselisihan pendapat antara Gajah Mada dan dengan pihak Pajajaran mengenai tata cara pernikahan, sehingga mengakibatkan perang antara pasukan Pajajaran dengan pasukan Majapahit. Tetapi Dyah Pitaloka tidak tahan menyaksikan peristiwa tragis tersebut, kemudian bunuh diri. Peristiwa yang menurunkan pamor Gajah Mada tersebut kemudian terkenal dengan peristiwa Pasundan Bubat. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Niputu Navanita Aprilia Prasanti, nomor absen 32. Di sini saya akan menjelaskan kenapa Kerajaan Majapahit pada periode ini dapat terwujud. Dan hal ini dapat terwujud karena beberapa hal, diantaranya yang pertama, Raja Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada menerapkan pemimpinan yang adil, tegas, dan bijaksana. Yang kedua, Majapahit mempunyai kekayaan alam yang melimpah, bidang pertanian dan perdagangannya yang sangat maju. Lalu yang ketiga, Angkatan Laut Majapahit sangat kuat yang dipimpin oleh Laksamana Nala. Angkatan Laut yang kuat itu mampu menjaga keamanan dan kelancaran pelayaran. Yang keempat, terjalin hubungan perdagangan dengan negara-negara lain seperti Cina, India, Arab, dan Persia. Yang kelima, adanya sikap toleransi antara umat beragama. Penganut agama Hindu dan Buddha hidup berdampingan secara damai. Lalu kemunduran Majapahit. Beberapa hal yang dapat dijadikan penyebab kemunduran Majapahit adalah sebagai berikut. Yang pertama, meninggalnya Gajah Mada pada tahun 1331. Menyebabkan Hayam Wuruk kesulitan mencari pengganti karena tidak dapat pati yang terkuat dan terbesar Gajah Mada. Yang kedua, kekosongan tersebut dilanjutkan dengan kematian Hayam Wuruk pada tahun 1389. Dan yang ketiga, terjadi Perang Paregreg yang terjadi pada tahun 1401 sampai 1406. Perang tersebut merupakan perang saudara yang pertama Majapahit. Selanjutnya, Kerajaan Bali. Prasasti yang dijadikan peninggalan sejarah Kerajaan Bali. Yang pertama ada Prasasti Balanjong, adalah peninggalan bersejarah yang memuat pesan berbahasa Bali. Prasasti ini ditemukan di Sanur dan Pasar Selatan. Yang kedua, Prasasti Panglatuan, adalah peninggalan Kerajaan Bali yang berisi pesan tentang penguasa kerajaan, seperti Udayana, Jayapangus, dan anak bungsu. Yang ketiga ada Prasasti Anak Wungsu. Prasasti ini adalah peninggalan dari Raja Anak Wungsu yang berjumlah 28 buah. Selain prasasti, ada Gua Gajah, Pura Gunung Penulisan, dan Pura Gunung Kawi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Niputu Risma Cahyani, nomor absen 33. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang raja-raja yang memerintah. Yang pertama, Raja Indra Jayasingha, Warmadewa. Pada tahun 1960, memerintahkan pembangunan telaga atau pemandian yang dipandang sebagai air suci di desa Manukraya. Telaga tersebut dinamakan Tirta Empul. Tirta Empul dalam prasasti disebut air ampul, maksudnya air timbul. Selanjutnya yang kedua yaitu Raja Udayana. Raja Udayana memerintah bersama permaisurinya Mahendradatta pada tahun
1001, Mahendra Datta meninggal dan dicandikan di Desa Buruan atau di Buruan dekat Bedulu. Arca perwujudannya berupa Durga terdapat di Kutri daerah Gianyar. Yang ketiga ada anak bungsu. Telah membangun kompleks percandian di Gunung Kawi, Tempat Siring, daerah kekuasaan anak bungsu terbentang dari Bali bagian utara, tengah, maupun selatan. Hal ini didasarkan pada ditemukannya prasasti-prasasti di daerah-daerah tersebut sebagai raja yang besar. Setelah meninggal tahun 1077 dan dicandikan di Gunung Kawi dekat Tempat Siring. Selanjutnya ada bidang pemerintahan. Pada tahun 1284, Bali ditundukkan oleh Kertanegara dan Singasari pada tahun 1265 Saka atau 1343 Masehi, Bali menjadi daerah kekuasaan Majapahit. Sejak saat itu, Bali dikuasai oleh raja-raja Jawa. Pada awalnya, pemerintahan dipusatkan di daerah Sampang, kemudian dipindahkan ke Gel-Gel, dan Klungkung menjadi abad kemudian raja yang memerintah di Klungkung tetap menganggap dirinya sebagai orang Majapahit. Lalu, dalam pemerintahan raja dibantu oleh suatu badan penasehat dalam prasasti tertua 804 sampai 836 Saka. Badan itu disebut dengan Penglapuan Rumah Anda Senopati di Penglapuan Pasa, Maksa, dan pelapuan dapat digunakan hampir semua raja-raja di Bali. Karena itulah Senopati menjadi golongan pertama di Bali. Selanjutnya ada bidang kemasyarakatan. Yang pertama, pertanian dan perkebunan merupakan mayoritas pekerjaan masyarakat Bali hingga saat ini. Beberapa jenis tanaman yang dikembangkan waktu itu antara lain padi gogo, kelapa, pinang, bambu, dan kemiri. Mereka memelihara binatang seperti kuda, kambing, kerbau, lembu, dan ayam. Selanjutnya, sebagian besar rakyat Bali beragama Hindu sehingga dalam masyarakat Bali dikenal adanya tingkatan kasta. Kehidupan agama dan sosial budaya Hindu di Bali ternyata terwariskan sampai sekarang. Kekuasaan Majapahit menimbulkan dua jenis kelompok masyarakat. Yang pertama, Bali Aga, yaitu orang Bali asli yang umumnya tinggal di desa Trunyan. Yang kedua, Wong Mojopahit, yaitu orang-orang yang datang dari Majapahit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon pemaklumannya. Saya ucapkan terima kasih. Kami tutup dengan Prabowo Santi. Om Santi 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 Om.